Halo guys, welcome back to our channel Batavia Smart Channel. Sekarang kita kedatangan tamu nih yang akan bincang-bincang singkat sama kita. Dia adalah seorang cucu dari musisi ternama The Legend di era 80 sampai 90-an di Indonesia. Namanya Deddy Dores. Siapakah itu cucunya? Nah, mari kita kenalan yuk sama cucu dari Deddy Dores, sang legend of musician Indonesia. Halo Kak Agi Dores. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Mungkin kita biar lebih kelihatan nih mukanya, kan teman-teman juga mau lihat ya gimana cakepnya. Seorang Agi Dores, kita buka masker ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Udah cuci tangan, udah semua udah di disinfektan. Kita juga jauh-jauhan kan ini. Oke, sip. Nah, gini Kak, kan kita nih sekarang lagi di masa pandemi COVID-19 ya. Yang dimana tuh semua kalangan dari usia muda, dari anak SD sampai kuliah, sampai yang udah tua, udah bekerja pun juga sekarang melakukan adaptasi dari pandemi COVID-19 ini dengan cara ada yang school from home, terus work from home gitu. Nah, di masa era pandemi ini gimana sih Kak dari kontribusi dan partisipasi kaum milenial nih kan Kak Agi kan usianya berapa ya Kak sekarang? 25. Oh, berarti sama kita. Ngomongnya aku manggilnya bro aja kali ya, nggak apa-apa ya. Nah, gimana tuh? Bro. Jadi ya sekarang pasti tentunya kan kita kan sosialisasi tentang protokol kesehatan COVID-19 ini kan, yang sekarang sudah dirubah jadi 5M gitu kan, pakai masker, menghindari kerumunan gitu kan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah itu saya terapkan juga kepada teman-teman milenial semuanya gitu kan, dengan cara saya memberi contoh kepada teman-teman semuanya gitu dari kegiatan saya sehari-hari gitu sih. Iya bagus. Ini aku sebagai dokter juga seneng nih dengarnya kalau misalkan anak-anak milenial yang biasanya kan aktivitas kita kalau di waktu luang atau nugas bareng gitu kan suka ngumpul-ngumpul di kafe, terus adalah pasti di tiap minggu itu acara kumpul-kumpul gitu kan. Nah kalau misalkan Kak Agi salah satu dari perwakilan milenial kita gitu udah menerapkan 5M, wah kita udah sebagai tenaga kesehatan udah makasih banget. Itu yang kita butuhin buat teman-teman biar makin banyak teman-teman kita yang makin sadar nih kalau COVID-19 itu benar-benar ada. Benar sih kan. Iya. Ya itu semua kan ya terutama kan gue lakuin juga gitu ya, untuk juga membantu pemerintah itu kan, tentunya kan membantu pemerintah dalam menangani pandemi seperti sekarang ini kan, dan juga tentunya ya pasti kan membantu dokter juga dan lain-lain tenaga kesehatan kan. Nah itulah, karena ya semakin kesini yang kita tahu kan semakin gimana ya, yang nggak terlihat tapi ada aja gitu yang kena makin banyak, aduh kita ngeri juga gitu kan. Nah itulah gue contohin secara langsung gitu, artinya secara langsung maupun secara nggak langsung juga gue terapin juga sih gitu, gue kasih tahu aja teman-teman gitu. Benar, ini kemarin itu terakhir aja kasusnya udah mencapai 951 yang positif. Dan teman-temanku yang di IGD RSRS rujukan itu udah kewalahan, wah ini gimana ini pada banyak antrian gitu, sedangkan di rumah sakit kan udah penuh. Dan emang kita tuh emang berpartisipasi banget sih ya, untuk menjaga biar pada nggak makin luas penyebarannya gitu kan ya. Kak Agi, kan kakak kita tahu semua ini ya penonton-penonton di channel ini kalau kakak tuh dari keluarga musisi. Nah terus terus ayah kakak itu kan Wahyu OS itu. Nah kalau Kak Agi sendiri gimana nih Kak aktivitas sebagai hobi musiknya selama pandemi ini? Apakah jadi terhambat atau malah it's a chance for you to contribute and spread your talent? Oke, jadi semenjak pandemi ini gitu kan ya, memang kita bicara dulu sebelumnya nih. Jadi sebelum pandemi ya alhamdulillah saya juga ini gue aja kali bersantai ya. Iya. Oh iya, boleh. Jadi sebelum pandemi memang gue sih bersyukur juga gitu ya, alhamdulillah bisa dikasih juga artinya kemampuan
mungkin dari turunan-turunan juga, alhamdulillah kan, dari papa, opa, almarhum kan, sampai akhirnya gue juga bisa meneruskan, ya gue lebih suka di vokal, nyanyi akhirnya. Oh, gitu. wow. Jadi nurun lah. Mm-mm. Oke, nah kegiatan sebelum pandemi itu produktif sih, memang kita bikin musik gitu kan, terus sering ke studio juga sama teman-teman. Jadi kita memang nongkrongnya kalau nggak di kafe ya di studio gitu, acara itu aja udah gitu kan. Iya, benar, Kita benar. bikin musik lah, apa segala macem gitu kan. Nah, terus nggak lama kemudian pandemi ini kan. Nah di pandemi ini ya kita nggak patah semangat. Pastinya kita terus semangat. Nah tapi dengan cara gimana? Dengan cara di rumah aja kan. Zaman sekarang digital nih. Digital ini kan apa ya? Dari kita punya satu laptop aja sama MIDI controller aja tuh cukup banget, udah bisa jadi puluhan lagu gitu. Jadi nggak pengaruh sebenarnya gitu kan, jadi malah kita lebih fokus lagi gitu kan, dengan kita di rumah banyak kan ngebayangin apa segala macam kan, kalau bikin lagu gitu dulu kan. Iya, makin banyak Iya. inspirasi gitu ya. Banyak inspirasi, jadi kita di rumah segala macam ya kita nggak patah semangat, tentunya kita ya pasti terus produktif lah gimana pun caranya gitu sih. Mantap. Kayaknya ini penerus eyangnya kakeknya Dedi Dores yang udah memproduksi banyak lagu, memproduksi ini ke Ardila, itu pasti teman-teman penonton pasti udah pada tahu deh pokoknya. Nah, bisa nih di komen di bawah buat judul-judul lagunya yang lain apa, ayo om-om, tante-tante kan pasti inget kan. Nah, ayo komen ya di bawah ya. Oke, jangan lupa. Oke, Kak Agi. Nah, ini kan juga selain pandemi ya Kak ya, selain COVID-19 ini, kita kan juga sebenarnya tuh kita sebagai anak muda, anak milenial, itu tuh kan juga ada banyak ancaman, salah satunya tuh narkoba ya Kak. Itu kan kayak apa ya, secara diam-diam itu tuh sebenarnya memasuki kita anak-anak milenial gitu, dan sangat membahayakan sebenarnya kalau nggak sesuai dosis, nggak sesuai indikasi dia butuh atau enggak gitu. Gimana tuh Kak pendapat Kak Agi itu? Itu kan juga maksudnya suatu wabah terselubung yang terjadi secara nasional nih di Indonesia. Nah, apa peran Kak Agi, pendapat Kak Agi untuk kita pesan-pesan buat milenial biar mencegah itu gitu? Jadi narkoba ini pembunuh diam-diam katanya. Iya. Jadi gitu ya, banyak pembunuh karakter, pembunuhnya. Pokoknya intinya kalau narkoba. Jadi narkoba tuh mungkin yang udah merasakan, aduh gue narkoba, gue nyaman nih, gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Jadi gue lebih semangat setelah gue narkoba nih, kan gitu. Ya memang mungkin iya gitu, tapi ya itu nggak berkepanjangan gitu kan. Percayalah kita narkoba sekarang, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan kita nggak akan jadi apa-apa. Percayalah itu gitu kan. Jadi ya kita rubahlah, apalagi lagi pandemi seperti ini gitu kan. Ya mari kita tingkatkan yang positif, olahraga kah, kerja lebih produktif lagi kah gitu kan. Jangan sampai kita putus asa akhirnya kita jadi narkoba, itu jadi kacau gitu loh. Narkoba ini selain juga menurunkan imunitas ya kan, udah gitu juga membuat kita jadi, ya mungkin ya itu tadi saya bilang tuh, yang kita mungkin jadi semangat sementara, tapi untuk kedepannya kita hancur pastinya gitu loh. Kita pasti hancur, jadi kita rubah ke arah yang positif lagi gitu lah. Kita mulai produktif lah dalam segala hal yang positif, nah kayak gitu. Jadi apalagi kaum milenial nih kan, itu juga harus kita berpikir justru malah harus lebih luas gitu kan, bahwa yang positif masih banyak gitu loh. Jangan dibilang narkoba itu positif gitu kan. Setuju banget. Benar. Ya kira-kira begitulah. Nah, kita bisa berkarya di bisa lain bidang. Betul. Dan kita bisa berteman dengan selektif. Betul ya kan. banget. Teman-teman kita juga dengan kita melakukan prestasi, membuat suatu karya. Jadi kan teman-teman kita, geng-gengnya juga kan termasuk yang positif ya kan. Benar. Dan kalau misalkan ada teman kita nih yang mulai agak-agak wah kayaknya gimana gitu. Nah, kita kan bisa memperingatkan mereka gitu ya kayak. Karena benar sih, emang narkoba itu jenisnya memang ada depresan, terus ada dia bisa membuat jadi senang, jadi happy, semangat. Cuma kan kalau yang nggak tahu efeknya, yang nggak tahu dosisnya semana, itu kan aduh kasihan banget. Itu banyak penelitian yang dia udah memeriksa sel-sel otaknya, kinerja otaknya itu tuh semakin dia banyak konsumsi narkoba, ya dia makin mengecil gitu. Dari pemeriksaannya itu gitu. Jadi aduh ya ampun, pokoknya
penonton setia Batavia Smart Channel itu no ya, say no to drugs. Nah, itulah. Jangan sekali-kali menyentuh lah udah. Gitu ya. Gini-gini. Iya benar-benar. Kak Agi, ini aku barusan dengerin single terbarunya Kak Agi nih. Judulnya itu Di Saat Ku Hadir. Di Saat Ku Hadir. Itu gimana tuh Kak? Bisa nggak diceritain dong? Mau tahu gimana awalnya kok bisa mencetuskan judul Di Saat Ku Hadir? Terus itu tuh tentang apa sih lagunya? Jadi gini, sebelumnya itu juga lagu Di Saat Ku Hadir ya. Itu saya bikin di bulan, ya mungkin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu lah gitu kalau nggak salah ya. Nah, ada lah di YouTube juga ada tuh gitu kan. Oh, berarti pas pandemi ini ya? Pas pandemi, jadi ya sebelum kita syuting video klip juga, ya kita melakukan lah gitu kan kayak swab juga, di swab gitu kan. Jadi dipastikan semuanya insya Allah aman lah gitu kan. Baru kita syuting nih, kegiatan syuting. Nah, ceritanya lagu ini, jadi ayo tentang siapa? Ini rahasia. Jadi gini lah. Ini ceritanya lagu Di Saat Ku Hadir ini menceritakan tentang waktu zaman-zaman waktu cinta-cinta pertama gue di SMP lah ceritanya. Nah, cerita tentang mantan. Jadi udah mantan putus. terindah. Nah, Jadi mantannya disuruh nonton ya. Mantan yang lainnya juga, tolong. Terus. Jadi itu juga lagi di rumah tuh kan lagi pikiran apaan ya, pikirin main-main gitar biasa kan, main-main gitar. Akhirnya jadilah lagu nih gitu kan. Nah, jadi lagu ini menceritakan tentang dimana udah putus gitu kan, terus kita mau balik lagi ternyata udah gak bisa, ternyata dia udah ada yang lain lagi. Nah, itu biasa lah. Ya biasa, it's okay. You deserve better, right? Kalau gue kenapa gue milih kalau misalkan gue punya bayangan, gue punya cerita gitu, kenapa gue nggak tahu kenapa pengen langsung dijadiin lagu aja gitu loh. Oh wow. Apapun, misalkan teman juga cerita galau gitu kan, gue bisa gue jadiin lagu. Jadi kayak apa ya, lebih abadi aja sih. Jadi ceritanya nggak hilang di situ aja, jadi bisa dinikmatin sampai kapanpun. Sampai gitu. kapanpun ya. Kak Agi, kita semua mau denger dong suaranya Kak Agi langsung live di sini, mau ya? Siap. Mau ya? Oke. Cinta bukalah mata hatimu, karena ku tak sanggup menahan segala rasaku yang ku simpan untukmu. Yeay, bagus. Ini udah kayak konser virtual singkat. Kita adain juga deh konser virtual. Iya. Gimana Kak? Ada rencana mau ngadain konser virtual? Ada banget sih, ada banget. Nah ini kita kaji-kaji nih sama tim-tim nih. Ya semoga lah kita bisa lancar kan ngejalanin virtualnya nih. Semoga aja lah. Ntar kita kabarin ya. Mantap. Applause dulu ya guys. Yeay. Dan jangan lupa like videonya ini. Oke Kak Agi, jadi itu salah satu bentuk dari peran anak milenial selama pandemi COVID-19 ini, bahwa kita ini bisa menghasilkan karya walaupun ada pembatasan jarak, ada pembatasan sosial segala macam. Nah cuma kan kita ini lagi di era digital ya, jadi kita dimanapun dan kapanpun pun juga bisa menghasilkan karya dan dinikmati sama semuanya seluruh dunia bahkan ya. Sampai kapanpun itu dari era digital gitu. Betul, ya kayak jadi pandemi ini ya nggak ada halangan sih buat kita buat berkarya ya kayak tetap produktif lah intinya kan gitu, cuman ya tetap menjaga kesehatan itu aja sih. Iya, mantap tips nih ya. Oke Kak Agi, ini kayaknya udah berapa menit nih kita ngobrol. Gak berasa ya? Nanti untuk lain kesempatan Kak Agi mau ya kesini lagi kita ngobrol-ngobrol tentang yang lain lagi ya Kak. Siap. Oke, ya baik sahabat Batavia Smart Channel, sekian dulu perbincangan Sasa dan Kak Agi Dores pada kesempatan kali ini. Jadi kalau pesan-pesan dari Sasa dan Kak Agi Dores selama pandemi ini, kita sebagai generasi milenial tetap harus berkarya, tetap harus menerapkan protokol kesehatan, dan kalau misalkan menerima berita-berita itu ya kita harus selektif. Dan stay tune terus di Batavia Smart Channel karena ini beritanya no hoax. Ya oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sip.
Thank you Kak. Sama-sama Kak.